Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Nanti ini akan pelajaran dari SIMDIK akan dimulai dari siang hari. Jadi ini pertama kali ya kita bertatap muka walaupun lewat video yang saya buat ini tidak secara langsung. Jadi kemarin kita sudah mempelajari beberapa hal ya, banyak hal tentang SIMDIK, kemudian juga kita sudah PTS dan juga sudah remedial. Nah, untuk hari ini anak-anakku semuanya kita akan praktek lagi ya. Jangan bingung. Jadi ini kita bisa gunakan laptop atau HP. Jadi silakan dari teman-teman bisa download Word ya yang ada di HP atau di laptop. Tidak beda jauh untuk settingannya, tinggal nanti menyesuaikan saja. Nah, nanti akan saya mulai untuk ini ya, saya ada soal praktek ya. Nah, kita akan mengupas satu persatu untuk nantinya kalian buat secara mandiri. Baik, kita langsung mulai saja. Baik, ini untuk pertama, untuk membuat kop seperti ini itu kita menggunakan fungsi dari yang pertama itu misalnya saya tuliskan awalnya saja kita buka Microsoft Word ya, Microsoft Word bisa dari start kita ketikkan Word, nanti akan muncul. Nah, kemudian diklik aja 2 kali. Kemudian setelah masuk dari sini kita coba untuk menuliskan tadi Sekolah Menengah Kejuruan Harapan. Tuliskan saja. Tapi sebelumnya kita harus atur kertasnya dulu. Jadi layoutnya kita kalau untuk mengatur kertas kita masuk ke menu ya, ini menu bar ke layout. Kemudian kita pilih size-nya ke A4 saja. Karena ini standar kertas yang sering digunakan. Nah, otomatis dia akan berubah. Kemudian selanjutnya kita akan menuliskan tadi Sekolah Menengah Kejuruan ya. Sekolah Menengah Kejuruan. Oke, tapi ini kekecilan tadi saya ngetik kecil semua ya, jadi kita bisa ganti di home, kemudian di sentence changes. Nah, kita ganti ke uppercase. Jadi kalau seandainya kalian nanti salah dalam menulis, nah kita bisa ganti ke uppercase. Jadi besar semua. Kemudian untuk fontnya kita langsung ke Times New Roman ya. Times New Roman kita atur ke ukuran 14 lah, untuk kop ini ya harusnya besar. Kemudian kita bold ya. Bold ini untuk menebalkan, yang tadi itu untuk mengganti font. Nah, selanjutnya biar bisa ke tengah agar sama dengan kayak seperti ini. Nah, kita bisa langsung membuat tengah dengan menggunakan center. Nah, seperti itu untuk membuat ini. Sekolah Menengah Harapan, SMK Harapan, Kelompok Bisnis Manajemen, Jalan Raya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya itu untuk membuat garis. Saya langsung lempar-lempar aja biar gampang. Nanti tinggal kalian menyesuaikan saja. Ini membuat garis. Nah, membuat garis ini kita bisa menggunakan menu di edit. Nah, di edit ini ada yang namanya shape ya, shape. Nah, ini kita bisa menggunakan garis ini, line. Kita bisa pilih banyak sebetulnya. Nah, kita kan ingin menggunakan line agar membuat garis. Nah, kemudian kita arahkan, tarik aja langsung. Nah, tarik ke sini. Dengan cara diklik, kemudian ditahan ya, ditahan, kemudian diarahkan ke akhir dari akhir dari batas yang akan kita buat. Nah, seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa untuk memberikan warna di shape outline-nya. Nah, otomatis ketika kita membuat, kita akan langsung masuk ke menu format. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Kemudian selanjutnya kita pilih warnanya hitam ke shape outline ya.
save outline, kemudian kita atur weight-nya agar besar, agak besar. Nah, mungkin 1 ya, 1, kemudian kita tadi kita pilih 1 ya, kemudian kita kopikan saja. 1 lagi, biasa untuk mengcopy itu Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, seperti ini. Nah, kita arahkan. Caranya kita klik ya, tahan, kemudian kita arahkan. Nah, yang kedua ini kan lebih besar lah, lebih tebal. Kita atur shape outline-nya lebih tebal. Jadi ukuran, nah seperti ini. Nah, bisa kita pakai kursor ya untuk menaikkan. Nah, kalau pakai HP berarti dengan klik tahan, kemudian diarahkan. Nah, ini udah jadi untuk yang ini, kemudian yang kedua ini. Selanjutnya adalah membuat, ini surat pertanyaan nggak perlu ya, kita pakai seperti yang atas tadi, tambahi bold dan underline. Nah, kita akan membuat ini, nama. Selanjutnya, nama. Jangan lupa untuk berpindah paragraf, kita bisa tekan enter ya, tekan enter. Nah, selanjutnya kita kembalikan lagi ke left. Nah, kemudian kita tulis, tadi kita ketik nama. Oh, ini kita ganti dulu, ukurannya menjadi 12. Kemudian tidak pakai bold, nama. Caranya bagaimana? Kita klik kanan di sini, kemudian kita masuk ke paragraf, kita masuk ke tab ya. Kemudian yang pertama kan kita akan membuat ada jarak ya antara nama kemudian titik 2 ini. Kita atur dulu, misal ini tab stop position, ini namanya adalah untuk berhentinya tab nanti setelah kita ketik tab atau kita tekan tab pada keyboard. Nah, kita tulis 3. Nah, kemudian kita set. Nah, ini kita tidak perlu karena kita yang pertama itu adalah tab untuk cuma nanti berpindah ya dari nama kemudian ke titik 2. Yang kedua kita bikin lagi karena di sini ada titik-titiknya ya. Nah, kita bisa bikin titik otomatis. Berarti kita berhentinya ini ya, minimal di sinilah ya, 14 ini. Kemudian kita klik 14. Kemudian ininya kita pilih titik 2, kemudian kita set. Nah, nanti bisa diulang-ulang ya kalau seandainya kecepatan ya. Diulang-ulang kan video kan bisa diulang-ulang ya. Begitu kita oke. Nah, kemudian kita coba tekan tab 1 pertama. Nah, kemudian kita bikin titik 2. Kemudian kita tab lagi. Nah, seperti itulah. Nah, kita kasih spasi dengan biar agak. Nah, itu membuat tab secara langsung. Nah, selanjutnya itu kita membuat ini ya, bullet and numbering. Ini namanya bullet and numbering. Nah, kita langsung saja. Contohnya ya, kita ketikkan 1 wajib praktek. Nah, selanjutnya siswa yang tidak masuk. Kemudian selanjutnya memakai pakaian seragam. Nah, ini saya coba 3. Nah, ini kan nggak berjarak ya, antara wajib praktek kemudian bawahnya siswa, ini tidak terlalu jauh. Nah, kita bisa atur ini namanya di align and spacing. Itu ada di sini. Nah, line paragraph spacing. Nah, kita klik di sini, kemudian kita remove after paragraph. Nah, dia akan langsung mengurangi jarak antara wajib praktek dan siswa. Nah, selanjutnya tinggal kita tambahkan ini bullet and numbering. Tinggal diklik aja di sebelah sini, bullet and numbering. Nah, di sini kita klik bawahnya. Nah, kita pilih dulu ini apa. Nah, ini contohnya berarti dia pakainya ini ya. Nah, ini kita klik. Nah, ini enggak ada apa namanya. Oh, pakai yang diamond. Coba kita lihat dulu diamondnya. Enggak ada, berarti kita pakai ini aja, sama saja. Nah, kotak-kotak ini. Nah, setiap kali kita enter dia akan langsung membuat. Nah, seperti itu. Nah, 4 apa? Membawa perlengkapan. Nah, oke, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang ini kita bisa menggunakan, nah ini ya langsung ke bawah ya, Jakarta 19 Juli 2004. Kita bisa menggunakan
untuk menghilangkannya kita klik enter satu kali, kemudian kita enter lagi. Nah, biar dia langsung menyesuaikan ke awal, jadi tidak masuk ke format yang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita untuk Jakarta 19 Juli ini kita bisa menggunakan seperti ini, nama ini tadi. Kita bisa menggunakan tab. Nah, tab tadi ya. Nah, kita setting dulu, kita klik kanan, kemudian kita paragraf. Nah, yang sebelumnya perlu kita, kemudian kita masuk tab ya. Sebelumnya kita perlu hapus, kita pakai clear all aja. Nah, ini kan hilang semua. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat, nah ini kan ada di agak tengah ya, jadi kemungkinan ada di nomor 10 ini. Nah, untuk stopnya kita tulis nomor 10, kemudian kita non, kita set. Oke, nah langsung aja kita tab satu kali. Nah, ini tulis Jakarta 19 Juli 2004, enter, tes lagi. Nah, ini akan menyesuaikan ya, saya yang bersangkutan. Nah, oke, seperti itu untuk video kali ini. Silahkan dikerjakan. Untuk prakteknya ini akan saya share di Google Classroom ya, untuk filenya dikerjakan kemudian dikumpulkan dalam bentuk file Word. Caranya gimana nge-save-nya? Kita masuk ke file dan kita masuk ke save. Nah, kemudian kita simpan di tempat yang kita inginkan. Misal browse, kita masukkan di download. Nah, di download kemudian kita tulis tugas praktek MS Word. Nah, kemudian kita save. Nah, nanti filenya itu akan ada di sini, di ini ya, ada di folder download, kemudian ada di sini. Nah, ini filenya nanti ini yang akan dikirim ke Google Classroom. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.